Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Idam Agustiawan. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang social engineering. Langsung saja. Social engineering. Social engineering atau rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah seni memanipulasi seseorang atau kelompok untuk memberikan informasi atau layanan yang seharusnya tidak mereka berikan. Yang pertama, perusahaan sasaran penelitian. Penyelaman tempat sampah, kunjungi situs web pintu perusahaan. Yang kedua, memilih korban. Identifikasi karyawan yang frustasi atau target lain. Yang ketiga, membangun hubungan atau menjalin hubungan dengan target dan kembangkan hubungan dengan target karyawan tersebut. Yang keempat, eksploitasi hubungan. Kumpulkan informasi sensitif dan dengan cara menggunakan teknologi saat ini. Selanjutnya, prinsip yang dimiliki. Yang pertama, otoritas. Meniru atau menyiratkan posisi otoritas. Yang kedua, intimidasi. Takut dengan ancaman. Yang ketiga, konsensus atau bukti sosial. Untuk meyakinkan kelompok umum perjanjian. Yang keempat, kelangkaan. Situasinya tidak akan seperti ini untuk waktu yang lama. Yang kelima, urgensi. Bekerja berdampingan dengan kelangkaan atau bertindak cepat. Yang keenam, keakraban. Untuk menyiratkan hubungan yang lebih dekat. Yang ketujuh, kepercayaan. Untuk memastikan ketergantungan pada kejujuran dan integritas mereka. Selanjutnya, serangan rekayasa sosial. Yaitu kita bahas sekarang, yaitu serangan berbasis manusia. Yang pertama, dumpster diving, yaitu mencari informasi sensitif dari tempat sampah atau tempat-tempat pembuangan surat-surat atau informasi yang perlu atau yang penting. Yaitu kertas sobek biasa atau terkadang menunjukkan informasi sensitif. Jadi, peniru berpura-pura menjadi seseorang yang bukan Anda. Yang kedua, contoh dari peniru berpura-pura menjadi seorang yang bukan Anda yaitu bisa saja melalui dari DEX hingga figur yang berwibawa atau agen API. Yang kedua, menyamar sebagai profesional dukungan teknis dengan dapat dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari seseorang. Dia menyamar agar seorang percaya bahwa dia itu profesional. Yang ketiga, berselancar di bahu atau melihat dari balik bahu seseorang yang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Atau juga dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan atau menggunakan teropong dan lain-lain. Yang keempat, menguping. Menguping ini yaitu mendengarkan percakapan tentang informasi sensitif dengan cara menguping. Yang kelima, rekayasa sosial terbalik. Membuat seseorang menelpon Anda dan memberi informasi. Ini sangat sering terjadi dengan dukungan teknis. Email yang dikirim ke pengguna yang menyatakan bahwa mereka membutuhkan untuk menelpon kembali karena masalah teknis. Dengan pengguna menelpon kembali, jadi akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dan selanjutnya dapat juga digabungkan dengan serangan DOS untuk menimbulkan masalah yang perlu dihubungi oleh pengguna. Oke, selanjutnya serangan berbasis komputer. Serangan berbasis komputer ini yang pertama dapat dimulai dengan situs seperti Facebook, di mana informasi tentang seseorang tersedia. Misalnya, jika Anda tahu Bob sedang mengerjakan sebuah proyek, email yang dibuat kepadanya tentang proyek itu akan tampak normal jika Anda memasukkan email dari seseorang di proyeknya. Yang kedua, phishing.
membuat email yang tampak sah tetapi berisi tautan ke situs web palsu, atau untuk mengunduh konten berbahaya. Cara menghindari phishing ini, hati-hati jika tidak kita ketahui, tidak terduga atau mencurigakan pencetus. Berhati-hatilah terhadap siapa email tersebut yang ditujukan. Ya. Verifikasi nomor telepon. Jangan asal-asal menerima kode verifikasi kalau kita tidak memverifikasi nomor telepon kita. Yang selanjutnya, waspadai ejaan yang buruk atau tata bahasa, selalu periksa tautan. Selanjutnya, spear phishing, yaitu menargetkan seseorang atau grup dengan serangan phishing. Bisa lebih berguna karena serangan bisa tetap tepat sasaran. Yang selanjutnya, whaling, mengejar SEOs atau eksekutif tingkat C lainnya. Selanjutnya, farming, membuat lalu lintas pengguna dialihkan ke situs web tiruan, dapat menggunakan keracunan DNS. Selanjutnya, spamming, mengirim spam melalui pesan instan, yaitu dengan mengirim pesan-pesan yang tidak berguna dan menyepamnya. Selanjutnya, antivirus palsu, serangan yang sangat lazim, berpura-pura menjadi antivirus tetapi merupakan alat berbahaya. Ini sangat sering terjadi, antivirus ini. Oke, selanjutnya, peralatan yang digunakan. Pertama, set social engineering toolkit, desain alat pantas untuk melakukan serangan lanjut terhadap manusia dengan mengeksploitasi perilaku mereka. Selanjutnya, phishing tank, untuk deteksi phishing webserver, serangan phishing otomatis terhadap jaringan Wi-Fi untuk mendapatkan kredensial atau menyuntikkan malware. Selanjutnya, kerangka kerja SPF, Speedfish, pengintaian cepat dan penyebaran teknik sosial sederhana atau latihan. Selanjutnya, serangan berbasis seluler. Yang pertama, Gitmo, Juice in the Mobile, malware perbankan yang dipindahkan ke Android. Selanjutnya, pesan SMS dapat dikirim untuk meminta layanan premium. Selanjutnya, serangan, menerbitkan aplikasi berbahaya, mengemas ulang aplikasi yang sah, aplikasi keamanan palsu. Selanjutnya, SMS atau menghancurkan. Oke, selanjutnya, dasar keamanan fisik. Yang pertama, ukuran fisik. Semua yang dapat Anda sentuh, rasakan, cium, atau dikagetkan, yaitu mencakup hal-hal seperti kualitas udara, masalah daya, sistem kontrol, atau kelembapan. Selanjutnya, langkah-langkah teknis kartu pintas dan biometrik. Kedua, langkah-langkah operasional, kebijakan dan prosedur yang Anda atur untuk menegakkan operasi yang mengutamakan keamanan. Yang ketiga, kontrol akses, tindakan fisik yang dirancang untuk mencegah akses ke area yang dikontrol. Biometrik, langkah-langkah yang diambil untuk autentikasi yang berasal dari konsep sesuatu yang Anda miliki. Yang pertama, tingkat penolakan palsu atau PRR. Ketiga, biometrik menolak akun insah. Yang kedua, tingkat penerimaan palsu (VAR). Saat biometrik menerima pengguna yang tidak valid. Yang selanjutnya, tingkat kesalahan silang atau CR. Kombinasi keduanya, kombinasi dari PRR dan VAR, menentukan seberapa baik suatu sistem. Keempat, meskipun peretas biasanya tidak mengkhawatirkan bencana lingkungan, hal ini perlu dipikirkan dari sudut pandang pengajuan bencana atau badai, tornado, banjir, dan lain-lain. Selanjutnya, pencegahan. Pencegahan ini yaitu dengan cara pemisahan tugas, rotasi tugas, akses terkendali, yaitu keistimewaan terkecil. Selanjutnya, pencatatan dan audit.
Dan terakhir kebijakan. Mungkin